Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Apakah Allah memang memilih hanya beberapa di antara kita? Tidak, Ia memilih kita semua di dalam Yesus Kristus. Pemahaman teologi, teori predestinasi dan pilihan ilahi, yang adalah salah satu teologi dasar yang membentuk doktrin Kristen, sudah membawa banyak orang yang ingin percaya kepada Yesus kepada kesalahpahaman akan firman Allah. Teori yang salah Allah ini sudah menyebabkan banyak kebingungan. Yang dikatakan oleh teologi yang tidak benar tentang predestinasi adalah bahwa Allah memilih orang-orang yang dikasihinya sementara menghukum orang-orang yang tidak disukainya. Ini berarti bahwa beberapa yang dipilih dilahirkan kembali dari air dan roh dan masuk surga, sementara yang lainnya tidak dipilih dan ditentukan dibakar di dalam neraka. Kalau Allah memang memilih hanya beberapa di antara kita, kita tidak bisa tidak bergumul dengan pertanyaan, apakah saya dipilih untuk diselamatkan?
kalau kita tidak dipilih. Tidak ada gunanya percaya kepada Yesus. Dengan teori ini dipilih sudah membuat banyak orang lebih memperhatikan kepada apakah mereka dipilih Allah daripada kepada iman itu sendiri. Kalau kita percaya kepada hal ini, bagaimana kita bisa bebas dari keraguan dan hanya percaya kepada Allah? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa Allah sungguh-sungguh memilih kita? Dia kemudian hanya menjadi Allah mereka yang dipilih, meski ia sendiri mengatakan, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Roma pasal 3 ayat 29. Karena banyak orang salah paham akan makna predestinasi dan pilihan ilahi, mereka takut bahwa mereka akan dibinasakan meski mereka sudah percaya kepada Yesus. Efesus pasal 1 ayat 3-5 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Karena itu kita harus melihat konsep teori predestinasi dan pilihan ilahi. Kita harus terlebih dahulu memahami apa yang dikatakan Alkitab tentang teori predestinasi dan pilihan ilahi dan menguatkan kepercayaan kita kepada keselamatan melalui air dan roh. Apa yang dikatakan surat Roma kepada kita? Beberapa teolog mengembangkan teori yang tidak berdasar, pilihan tanpa alasan. Apakah teologi itu menjadi Allah? Teologi sendiri bukanlah Allah. Bahkan sebelum penciptaan dunia ini, Allah menciptakan semua manusia di dalam Yesus Kristus dan menetapkan untuk menyelamatkan kita dengan menjadikan kita orang-orang benar. Allah mengasihi kita tanpa alasan. Jangan menjadikan Dia sebagai Allah yang diskriminasi. Orang yang tidak percaya memiliki iman kepada pemahaman mereka sendiri tetapi orang yang percaya meletakkan dasar iman mereka kepada firman Allah yang tertulis. Pilihan ilahi di dalam perjanjian lama. Apakah teori pilihan tanpa alasan itu benar? Tidak. Tuhan kita bukan Tuhan yang berpikir sempit. Allah memilih semua orang berdosa di dalam Yesus, bukan hanya beberapa. Di dalam Kejadian pasal 25 ayat 21-26, kita membaca tentang dua anak Ishak, Esau dan Yakub. Allah memilih Yakub sementara kedua anak Ishak itu masih ada di dalam rahim ibunya. Mereka yang salah paham akan firman Allah menganggap ini sebagai dasar untuk teori pilihan tanpa alasan. Ini seperti memasukkan dewa nasib ke dalam kekristenan.
Kalau kita percaya bahwa Allah memilih kita dengan dasar pilihan tanpa alasan dan bukan di dalam Yesus Kristus, maka itu sama saja memuja dewa nasib dan berhala. Allah bukan dewa nasib. Kalau kita mau percaya kepada dewa nasib, kita menyangkal rencana Allah di dalam kehidupan kita dan jatuh ke dalam jebakan iblis. Kalau semua manusia tidak taat kepada kehendak Allah, maka ia adalah seperti binatang buas yang binasa. Karena kita orang-orang yang percaya dan bukan binatang, kita harus menjadi orang yang percaya yang sebenarnya, yang membaca dan percaya kepada kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak berpikir terlebih dahulu tentang kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab berarti menyerahkan jiwa kepada iblis. Untuk memiliki iman yang benar, kita harus terlebih dahulu berpikir mengenai kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab dan mengikuti iman mereka yang dilahirkan kembali di dalam Kristus. Kalvinisme menekankan tentang penebusan terbatas. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah dan penebusan Tuhan hanya berlaku untuk beberapa orang saja. Benarkah demikian? Alkitab mengatakan, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Satu Timotius pasal 2 ayat 4. Kalau berkat penebusan hanya berlaku untuk beberapa orang, banyak orang yang percaya yang akan berhenti percaya kepada Yesus. Lagi pula, siapa yang mempercayai kepada Allah mau percaya kepada Allah yang berpikiran sempit demikian? Kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah kita bukan berpikiran sempit. Dia adalah Allah kebenaran, kasih dan keadilan. Kita harus percaya kepada Yesus dan Injil dilahirkan kembali dari air dan roh. Dan dengan itu, diselamatkan dari dosa kita. Yesus adalah juru selamat dari semua yang dilahirkan kembali dari air dan roh. Menurut Kalvinisme, kalau ada 10 orang, beberapa di antara mereka diselamatkan oleh Allah sementara yang lain akan tertinggal untuk dibakar di api neraka. Ini tidak benar. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Allah mengasihi beberapa orang dan meninggalkan yang lainnya. Bayangkan bahwa Allah ada di sini bersama kita saat ini. Kalau Ia memutuskan untuk memilih beberapa orang yang duduk di sebelah kanan sementara menetapkan pikirannya untuk membuang semua yang duduk di sebelah kiri ke neraka, apakah kita bisa menganggapnya sebagai Allah? Tidakkah orang yang dibuang akan berteriak memprotesnya? Semua makhluk akan berseru. Bagaimana Allah bisa tidak adil? Pilihan tanpa alasan adalah tidak benar karena Allah memilih semua manusia di dalam Yesus Kristus. Karena itu siapa saja yang menyebut nama Allah di dalam nama Kristus adalah terpilih. Jadi, siapa yang dipanggil Allah kepadanya, Dia memanggil orang-orang berdosa, bukan orang-orang benar. Allah tidak memanggil mereka yang menganggap dirinya sebagai orang-orang benar. Berkat penebusan Allah adalah untuk orang berdosa dan yang dikutuk masuk neraka. Pilihan berarti Allah memanggil orang berdosa untuk
membuat mereka menjadi anak-anaknya yang benar. Allah itu adil. Apakah Allah hanya memilih beberapa orang? Tidak. Tuhan tidak berpikiran sempit. Allah itu adil. Allah itu adil. Dia bukanlah Allah orang yang mengasihi orang-orang yang dipilih tanpa alasan saja. Ia memanggil orang-orang berdosa di dalam nama Kristus. Tanpa keselamatan melalui penebusan Yesus Kristus dan pengampunan dosanya, bagaimana kita bisa mengenal kasih dan keselamatan Allah? Jangan menjadikan Dia Allah yang tidak adil. Coba temukan apa yang terlewatkan ketika Anda membaca Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita hidup dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kebenaran kehendak-Nya. Apa yang terlewatkan di dalam Yesus Kristus? Pilihan tanpa alasan di dalam Kalvinisme tidak berkaitan dengan firman Alkitab. Alkitab mengatakan di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah memilih semua manusia di dalam Kristus untuk dilahirkan kembali dari air dan roh. Mereka yang tidak dilahirkan sebagai orang berdosa bisa ditebus dari dosa dan menjadi anak-anaknya. Dia memasukkan semua manusia ke dalam daftar orang yang akan diselamatkan dan memilih di dalam Yesus. Mereka memilih mereka di dalam Yesus Kristus. Karena banyak teolog yang mengajarkan pilihan tanpa alasan menyatakan bahwa hanya beberapa yang terpilih, banyak orang terjebak di dalam kekacauan dari doktrin yang tidak masuk akal. Teolog palsu itu mengatakan bahwa Allah memilih beberapa orang dan membuang yang lainnya melalui pilihan tanpa alasan, sementara kebenaran firman-Nya adalah bahwa Allah memilih semua orang berdosa di dalam Yesus. Banyak orang jatuh menjadi korban dari doktrin yang tidak benar karena kepercayaan tahayul
mereka. Tetapi kalau kita mengakui bahwa Allah memutuskan untuk menyelamatkan manusia di dalam Yesus dan bahwa pengampunan dosa berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Yesus, kita bisa diselamatkan dari dosa kita, menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang benar, memiliki hidup kekal, dan memiliki keyakinan bahwa Allah itu adil. Pilihan ilahi dalam kisah Yakub dan Esau. Siapa yang dipilih Allah? Hanya yang terpilih. Tidak. Allah memilih semua manusia di dalam Kristus. Jadi, siapa saja yang percaya kepada Kristus dan tidak memiliki dosa melalui baptisan Yesus adalah terpilih. Di dalam Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 28, Esau dan Yakub bergumul bersama di dalam rahim ibunya. Allah mengatakan di dalam Kejadian pasal 25 ayat 23, dan dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Orang berdosa. Membalikkan firman itu menjadi teologi. Predestinasi dan pilihan ilahi membuat banyak orang yang percaya kepada Yesus bingung apakah mereka dipilih atau tidak. Ketika mereka menganggap mereka dipilih, mereka berpikir bahwa mereka diselamatkan dan kehilangan ketertarikan kepada dilahirkan kembali dari air dan roh. Konsep pilihan tanpa alasan sudah membuat banyak orang yang percaya kepada Allah jauh dari penebusan dan membuat mereka masuk neraka. Hal itu juga membuat Allah nampak tidak adil. Karena begitu banyak teolog mengajarkan doktrin yang tidak benar yang berasal dari pemikiran pribadi mereka, banyak yang percaya kepada Yesus menjadi tidak nyaman dan ragu. Apakah mereka dipilih atau apakah penebusan mereka sudah dipredestinasi? Tentang Yakub dan Esau, siapakah yang dipilih Allah? Ia memilih Yakub di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 9 ayat 10 sampai 11 dikatakan bahwa Allah memanggil Yakub dan bukan saudaranya meski keduanya keturunan orang yang sama sebelum dilahirkan dan belum melakukan hal yang baik atau buruk. Tujuan Allah adalah untuk memilih Yakub bukan karena perbuatannya tetapi karena pemilihannya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang untuk memanggil orang berdosa, bukan mereka yang menjalani kehidupan yang lurus. Manusia sebagai keturunan Adam dilahirkan sebagai orang berdosa. Daud mengatakan bahwa ia adalah orang berdosa sejak saat ia masih ada di dalam rahim ibunya dan ia dikandung di dalam kesalahan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur pasal 51 ayat 5. Manusia dilahirkan sebagai orang berdosa karena dosa-dosa leluhurnya. Jadi siapa saja yang dilahirkan dalam dunia ini tanpa kecuali menjadi orang berdosa, bertindak sebagai orang berdosa dan menghasilkan buah-buah dosa. Seorang anak yang belum melakukan dosa apapun sudah menjadi orang berdosa
karena ia dilahirkan dengan benih dosa. Ia memiliki pikiran jahat, perzinahan, pencabulan, dan pembunuhan di dalam hatinya. Ia dilahirkan dengan dosa leluhurnya. Manusia menjadi orang berdosa bahkan sebelum ia dilahirkan. Alasan Allah membuat kita tidak sempurna adalah demikian. Manusia adalah ciptaan Allah, tetapi Tuhan memiliki rencana untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya dengan menyelamatkan kita dari dosa. Itulah sebabnya ia membiarkan Adam melakukan dosa. Ketika manusia menjadi orang berdosa sebagai akibatnya, Allah mengutus Yesus ke dunia ini, mengizinkan anaknya yang tunggal untuk menanggung segala dosa manusia melalui baptisannya. Maksud Allah adalah untuk menebus manusia melalui baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib dan memberikan kepada mereka kuasa untuk menjadi anak-anaknya dengan percaya kepada Yesus. Ia mengizinkan Adam untuk melakukan dosa dengan janji akan menghapuskan segala dosa di dalam Kristus. Orang-orang berdosa yang percaya kepada doktrin palsu mengatakan, lihatlah Yakub dan Esau, ia memilih yang satu dan membuang yang lainnya tanpa alasan. Allah tidak memilih kita tanpa alasan, tetapi memilih kita di dalam Yesus Kristus. Kita hanya perlu melihat kepada firman yang tertulis di dalam Alkitab. Roma pasal 9 ayat 10 sampai 12 mengatakan, tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diterbukan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Allah memilih Yakub di dalam Yesus. Yakub adalah contoh orang berdosa yang tidak layak dan tidak memiliki harapan akan kebenaran mereka sendiri. Efesus pasal 1 ayat 4 mengatakan bahwa Allah memilih kita di dalam Dia. Siapakah yang Allah panggil? Ia memanggil Yakub karena ia tahu bahwa ia adalah orang penuh dosa dan orang yang tidak benar di hadapan Allah dan berserah kepada Allah. Ia memanggil Allah di dalam nama anaknya, Yesus, dan menebus dia dengan injil air dan darah untuk membuatnya menjadi anaknya. Jadi Allah memanggil Yakub dan memberkati dia dengan penebusan. Allah memanggil orang-orang berdosa untuk membuat mereka menjadi orang benar melalui penebusan di dalam Yesus. Itulah rencana Allah.